munuh wa rusuh wa sholai jasad wa taubatin nasuh wa binat ta'lim wa tamul fatuwas wa nafi wal intifa wa adratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal wasabi wa juwaji huduratum usuan mu'alib hadal kitab ajaran wa alimah syekh Imam Yudin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Sampai mana? Ji sama Maji. Aslun terus Ilham. Pinter. Ana zikra mahbubun. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ayat paslun utawi iku pasal sawiji. Ini ada pasal. I'lam muruha sapa sira ketahuilah anna zikra satemene zikir iku mahbubun den demeni. Sesungguhnya zikir itu dicintai pijamil akhwal ing dalam sekabehan tingkah, dalam segala keadaan. Lagi duduk zikir bagus, berdiri zikir bagus, naik kendaraan zikir, lagi dalam segala keadaan dicintai. Illa fi ahwalin angin mesti ada pengecualian. Kecuali ing dalam pirang-pirang tingkah waroda kang tumeka yang datang opo asar usareat bistisna iha kalawan ngecualiakan akhwal, kecuali dalam keadaan-keadaan yang datang dari syariat pengecualiannya sehingga dikecualikan. Nadkurunu terus apa ingsun minha saking akhwal kuna ing dalam kena kitab adkar toropan kalawan kidik aku jelaskan di kitab ini sedikit aja. Maksudnya keadaan-keadaan yang kita tidak boleh zikir dengan lisan maksudnya ya. Kenapa isyaratan kena isyaro ila maring barang siwa kang saliane toropan mimma bena sing barang saat kang bakal teka apa ma biabuabing dalam pirang-pirang babema insyaallah taala. Kenapa di sini katakan toropan? Karena dibandingkan dengan pada babnya yang akan datang. Dalam babnya nanti dibahas komplit. Kalau di sini disinggung sedikit saja keadaan-keadaan yang tidak baik kalau dikir, nggak boleh. Pamin zalika maka iku setengah saking abwab anau satma kelakuan iku yukrohu den makruhaken apa zikir halatal julusi ing dalam tingkah lungguh atau nongkrong. Maksudnya julus ini nongkrong ala qadil hajat ing atas nekani hajat, termasuk makruh zikir ketika lagi nongkrong BAB. Jadi jangan di situ julus, berarti yang lebih afdol itu BAB sambil duduk kayak toilet zaman sekarang. Bukan, maksudnya nongkrong. Yang gak enak, saya belum pernah begitu sambil duduk kayak gak bisa keluar ya kan. Emang sunahnya nongkrong. Nah itu jangan zikir kecuali di hati ya. Karena dalam kalian rumah sama ngejen nggak etis. Wapi halatil jima nih pengantin lagi dalam tingkah jima jangan. Kalau sebelumnya iya dianjurkan zikir, tapi kalau lagi begitu jangan. Nah ketika pas mau keluar itu baca itu di dalam hati ya, baca doa pan. Paling gak minimalnya Allahumma terus tulis pan Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitona ma rojaktana. Kayaknya kurang patut dibaca, kurang lancar sih. Padahal kan masih sering Ji.
Baca Jang, supaya enggak apa setan enggak ikut. Kalau nggak baca nih bareng-bareng sama setan. Makanya kalau nanti ditakdir hamil, binnya barengan sama setan. Bin Fulan juga bin seton. Nantinya kalau udah jadi budak, hese diomongan lah liwar. Di omongan begini, iya iya belakang. Baca Jang. Wa fi halatil khutbati lang ing dalam tingkah khutbah. Liman den apalkeun den bising ke ieu Allahumma jannibna apalkeun. Lamun kamur Allahumma jannibna. Wa fi halatil khutbati lang dalam tingkah khutbah. Zikir ketika khutbah makruh. Liman kadeu wong ya semoga ngrungu sapa man sawatal khotibing suara khotib kamu terdengar suara khotib kok malah zikir. Jangan. Udah dengerin khutbah. Itu paling lebih besar. Ya. Sok-sokan bebas. Itu pernah suatu hari di majelisnya Imam Maliki ada orang ikut hadir di majelis tasbih. Diusir sama Imam Maliki suruh keluar. Yang kamu dengarkan ini ilmu ini lebih baik daripada kamu yang kamu sedang kamu baca. Gitu kadang-kadang orang pernah ke saya juga ada. Saya lagi ngaji di situ, lagi ngaji Batul Muin waktu itu zikir. Saya jelasin itu langsung taruh tasbih. Ya kan nggak menghargai juga loh. Itu dianggap dulu kita baca kita bukan ngecapruk kemana-mana kan. Gitu. Semua orang giliran anu pidato gogoleran didengekeun teh dikira kan aneh. Bari jeung bebencongan ji. Ya Allah dah, ya Allah. Jadi pas waktu khutbah jadi makruh hukumnya kita zikir, dengerin khutbah. Wapil qiyamilan ing dalam ngadeg di salat ing dalam salat lagi berdiri salat. Itu zikir yang kita baca itu zikir salat tuh. Bal yastagilu balik ketunggu sapa wong bil qiraati kalon baca Quran, baca Al-Qur'an semua. Juga makruh lagi zikir wapi halatin nuasin tingkah ngantuk. Ngantuk zikirnya enggak kemana sekarang ya kan? Oh, subhanallah jadi apa orang ngomong? Subhanallah. Ya kan ya pakemnya. Itu. Makanya kenapa di majelis zikir dikasih kopi supaya begitu dikiran cenghar. Ini ya kopi-kopi ngantuk-ngantuk. Kata Kiai ini kopinya jangan diminum, masih panasnya supaya hilang ngantuknya. Saya blokir ke mata. Makruh ketika wala yukrohulan ora den makruh akan apa zikir pitoriki ing dalam dalan. Kalau di jalan zikir nggak makruh. Silakan sambil nyetir motor tapi jangan sampai nunduk, bahaya nanti. Kemudian wala pil hamamilan orang dalam padusan anget. Dulu nih kalau hamam nih kamar mandi. Dulu nih kamar mandi nggak pakai ada WC-nya. Kalau Majalengka begitu ikonnya kamar mandi WC. Itu emang zaman dulu begitu. WC kan luar. Sekarang kan please. Itu makanya Kiai jangan. Karena aslinya kalau hamam kamar mandi doang nggak apa-apa. Wala pil hamam. Cuman kalau sekarang jangan kita anjurkan wala gropitorik tidak makruhkan di jalan wala pil hamam dan tidak makruh di karena kalau dulu nih kamar mandinya nggak ada WC. Lu kan WC orang kaya mah beda bening WC-nya kan ya bersih ya tetap bawahnya isinya nih si bening-beningnya ya kan nggak mungkin emas. Iya sama aja. Makanya termasuk kata gini minal mutawadiin termasuk golongan orang tawadu santri mau ikut kencing ikut BAB di kamar mandi santri. Kamar mandi santri baunya udah gak karu-karuan. Iya kan ya. Tapi kita ikut tahu. Wallahu alam. Pasun ada pasun.
Al muradu te perkara kang den karepaken minadzikri saking zikir iku hudurul qalbi elinge ati. Karena memang zikir ini punya dua arti. Artinya menyebut dan mengingat. Kalau yang namanya menyebut bisa mengingat itu dengan hati. Makanya yang dimaksud zikir ya hatinya hadir. Dulu nih ada orang bertanya sama ulama besar Al Habib Ahmad bin Hasan kalau nggak salah. Wahai Syekh, bagaimana kalau saya zikir ini cuman lisan doang, nggak ada kemajuan, hati mau ikut zikir, orang bingung, banyak yang nagih, boro-boro inget itu ya kan? Kata saya itu ya udah alhamdulillah begitu. Kenapa? Masih ada anggota tubuhmu yang zikir kepada Allah, yaitu lidahmu. Walaupun belum semua, belum kuat, belum semua. Memang alhamdulillah daripada kamu nggak zikir sama sekali. Makanya tetap ada sisi baiknya. Payam bagi maka siogya sebaiknya apa ya kuna yen ono wayo yang bagi ono iku maksuda zakiri perkara kang den sejawong kang zikir. Ono iku maksud zakiri perkara kang den sejawong kang zikir. Hendaknya adanya kelirah payah magi usah pangkasuk ya. Apa ya kuna yang taono huwa ya hudurul qalam iku maksuda zakiri perkara kang den sejak wong kang zikir. Maksudnya sebaiknya orang yang zikir itu mesti yang dipentingkan itu hatinya yang ingat. Jangan sampai mulutnya la ilaha illallah hatinya ke perempuan. Oh, kamu zikir nyebut nama Allah tapi hatinya ke perempuan. Hati. Atau jangan sampai itu. Maksudnya zikir itu kan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran yang dibaca pikirannya cewek. Nah itu hati. Ya. Karena memang sebenarnya ya itulah hati ini ibarat muara. Alirannya itu kuping, mata. Kalau muara itu pengen bersih, sungai ini pengen bersih, maka tergantung air yang mengalir ke hati itu. Yang kita lihat yang baik, yang kita dengar yang baik, maka ini baik. Kalau yang kita lihat cewek telanjang, ini itu yang kita dengar yang begitu-begitu yang pono, ya hatinya kotor, nggak mungkin. Udah itu udah kayak apa tuh comberan artinya. Aku bersih dari mana? Dari hati yang kotor-kotor, yang didengarnya punya kotor, maka itu akan semuanya mengalir ke hati. Makanya kenapa orang pengen bersih hati ini kholwat, yaitu supaya nggak ngelihat yang kotor, nggak mendengar yang kotor. Makanya jangan kita bawa berita-berita kotor, udah yang indah-indah aja, yang enak-enak aja yang diceritain, biar hati kita indah bersih. Supaya harusu maka loba sopo zakir, loba ini maksudnya semangat ala tasilihi ngatase ngasilakan huduril qalb, maka sebaiknya orang yang zikir itu bersemangat untuk menghadirkan hati. Gimana kita bisa menghadirkan hati? Menjaga mata aja belum bisa. Mata supaya nggak ngantuk aja. Ya kita nih kalau udah matanya merem ya hatinya pun pingsan udah. Iya, kalau Nabi ini kanjeng Nabi ini tidurnya hatinya nggak pernah tidur. Tidurnya kanjeng Nabi, hatinya nggak pernah tidur. Kalau kita tidur ya udah semuanya udah, cuman pantatnya doang gitu nggak tidur. Wetada berulan angan-angan sapa zakir maing barang. Yuda karukang yad kuru kang dikir sapa zakir ingma direnung-renungkan maknanya. Kita baca Allahu Akbar Allah. Kita renungkan bahwa Allah Maha Besar. Artinya selain Allah kecil. Kenapa kamu udah dengan yang Maha Besar masih mengingat yang kecil-kecil? Ya kan artinya kamu udah ama presiden, ngapain ingat-ingat RT? Ya, lurah diingat, nggak usah, udah itu semua di bawah
kekuasaannya presiden. Kamu udah ngucapin Allahu Akbar, inget cewek, ingetin, nggak usah deh. Makanya tadabur, renungkan maknanya. Ya, zikir kita zikir apa? Wa taqulan angen-angen sapa zakir manau ing maknane mayud karu diangen-angen, direnung-renungkan, dipikirkan makna apa yang kita sebutkan. Renungkan supaya mantep, ada peningkatan gitu. Baca la ilaha illallah nih sambil la ma'budah fil wujudi bihaqqin illallah. Jadi kita ingat la ilaha illallah ay la ma'budah, enggak ada yang benar disembah, yang lain itu yang disembah Yesus Kristus atau apalagi yang disembah selain Allah, itu sesembahan yang salah, sesembahan yang batil. Baru illallah, kecuali sembahan yang benar ini Allah. Direnungkan begitu mantep nantinya. Saya jadi wali loh zikir. Ini zikir kepalanya doang lelet udah kayak panggal deh, hatinya padahal ini pentingnya. Itu yang itu tuh orang-orang dunia dia angen-angen saking menikmatinya tanpa terasa kepala ikut bergoyang. Kalau dulu, kalau sekarang nggak tahu. Kayak kita lo menikmati lagu ya, kan karena saking mendengarkan sambil pikiran memaknai itu lagu, menentukan itu lagu, tanpa sadar kepala pun ikut bergoyang. Bukan sengaja digoyang-goyang bisa bersolawatan. Tuh. Itu mana perasaannya udah lagi kayak konser dangdut jadinya. Nah itu nggak bener begitu. Patadaburu, maka tadabur, yang nama tadabur merenung-renungkan fidzikri dalam dikir iku matlubun den supers. Yang namanya tadabur itu merenung-renungkan itu di dalam dikir dianjurkan. Nanti anjurkan itu harus hadirkan kita tadabur, berusaha. Tuh saya belum tahu artinya, tinggal klik aja di Google. Pengen tahu artinya ratib, udah bajari, renungkan, baca. Pengen artinya tahu artinya baca sholat di Google, ada semuanya. Apa yang nggak ada di Google semuanya, ya kan? Cuman pertanyaannya, mau nggak kita hafal, tahu itu supaya zikirnya berbobot. Tadabur kama kaya barang wa kang temai kumat lubun dan supri pil qiraatin dalam bacaan Quran listirokima. Begitu juga ketika kita membaca Quran, kita disuruh merenung-renungkan maknanya, mengangen-angen makna. Makanya obat hati itu membaca Al-Quran sa maknane, maksudnya makna itu merenungkan maknanya, direnungkan. Dahsyat kalau model begitu deh, berbobot. Setiap habis baca Quran kayak udah dicas gitu, pol lagi imannya tuh drop gitu, udah langsung kayak HP nih, ini udah baca Quran tak ngedrop kadang. Di sholat kok masih lihat itu gimana, mestinya kan imannya udah ibarat baterainya udah penuh harusnya. Karena nggak ada tadabur, nggak ada tadabur. Sebagaimana baca Quran juga begitu, yang dianjurkan itu tadaburnya. Makanya ada ulama nih dalam kitab apa ya, Tanbihul Muqtarin. Itu ulama nih baca Quran nggak banyak, semalam nih cuma satu ayat. Tadi tadabur dong sampai nangis sampai pingsan. Nah, kalau sekarang mantu saya pinter baca Quran merelang udah. Iya kan? Ya, orang ya awam kan gitu, asal merelang dianggapnya pinter udah. Bimakna maksudi, maksudnya merenungkan yang dalam maknanya perkara kang den sejak daripada makna yang dimaksud itu. Makanya zikir itu orang bobotnya beda-beda. Makanya orang kok kenapa kalau
Ada orang kesurupan dibaca nama sini ayat kursi sembuh sama ini enggak? Karena bukan ayat kursinya. Ayat kursinya hebat, bobot orang yang bacanya yang beda. Beda. Bobot ini tergantung orang. Itu mulutnya Masya Allah, omongannya jujur, baik, pikir bacaannya juga tadabur ya. Beda nih lagi. Gitu. Walihada lan kena ara iki payam bagi sebaiknya karena ono opal madhabu madhab Imam Syafi'i as-sohihu kang soheh al-muhtaru kang den pilih madhab Imam Syafi'i yang soheh yang dipilih iku istihbabu madidzakiri sunahen dawa keno kang dikir kaulala. Nah sunah lanya panjangin lah karena itu supaya merenungkan maksudnya loh, la ilaha illallah maksudnya supaya benar tadabbur. Kadang kalau jam sekarang yang penting di enak-enak no, yang penting ngeunaheun. Lagam yang ngeunaheun. Kadang-kadang orang nangis ini bukan tadabbur makna, karena lagamnya lagam ibu tiri. Pikirnya ya kan Ji. Pas kebenaran di imam boga ibu tiri akhirnya nangis. Iya kan? Wah ibu itu ikut dikira mau sudah pada nangis. Kadang-kadang bukan karena tadabbur, bukan lah nggak ngerti. Iya kan? Suruh coba aja suruh artiin kalau udah berpalak aja nggak paham kok bisa nangis. Itu karena terpengaruh oleh lagamnya. Bukan karena tadabbur. Padahal di sini nih tadabbur beda. Kenapa dianjurkan kita laknya dipanjangkan, disunahkan oleh madhab yang sahih ini? Karena supaya tadabbur. 5 karena sujuji pikang delma minat tadabbur. Jadi maksudnya la panjangin la ilaha illallah supaya kita benar. La ma'buda bil wujudi bil bihaqqin illallah. Wa aqwalus salaf utawi dawuhane ulama salaf, para ulama salaf, wa aimmatil khalafi lan dawuhane pirang-pirang ulama khalaf bihadza ing dalam iki kita dabur iku masyhuratun masyhur. Udah masyhur udah viral, udah terkenal pendapat ulama salaf maupun ulama khalaf tadabbur. Anggap deh itu intinya daripada zikir. Kita pun begitu kan. Kadang kalau misalkan lagi jatuh cinta itu tadaburnya luar biasa loh. Baru nyebut orang nyebut nama kekasih itu kita tadabur deh. Wah udah panjang tadaburnya udah kan begitu. Lu kenapa makanya kita pelajari kepada Allah kok nggak bisa? Ya kan? Pada Allah yang maha indah, yang maha baik. Udah maha semuanya. Wallahu a'lam. Paslon ada paslon. Yang bagi siyoga liman kadue wong kana kang ono sopo kana kang ono kula kademan opo wadipatun penggawean minadzikri sang zikir. Sebaiknya bagi orang yang punya wadifah ini pekerjaan zikir disebutnya wadifah. Dan ini jam sekian wadifah ini wadifah. Min laini lin saki waktu malam jam sekian dia tahajud, dia zikir, dia baca karena itu wadifah. Nahan itu waktu siang. Akibat sholatin atau misalnya sholat atau setelah sholat dia mewajibkan zikir. Ya. Halatin atau dalam tingkah minal ahwali saking pirang-pirang tingkah papatat maka pot ketinggalan kehilangan waktu itu apa tidur apa lupa ya opo wadipah huing wong ayat tadaroka yen tanyusuli sopo wong haing wadipah wayatilan kani sopo wong biar kalaun wadipah
Ida tamakana ing dalam nalikane kongang sapa wong atau sempat sapa wong minasing wadipah. Maksudnya begini, kalau kita punya wadipah udah pekerjaan rutin wadipah nih, malam dikir, siang dikir, ada waktu kita nih habis sholat kok kita tinggalin, apa kita ketiduran malam, nanti dikodok. Itu maksudnya dikodok gitu kawan. Jadi supaya kita nggak nyepelekan. Kalau udah ditinggalkan biasa-biasanya ya udah akhirnya biasa ninggalin. Itu kita udah misalkan biasa dikir karena ada tamu atau kita mules ya nanti dikodok. Itu loh, kodok dikodok. Lu kapan waktu ngodonya? Sesempatnya. Itu loh ya, waktu yang sempat kita. Tapi bukan ditunda-tunda, waktu sempat kita udah sempat nih, udah nggak sibuk ya. Begitu waktunya sempatnya sempat semua. Kan itu. Kenapa? Wala yuhmiluha lan orang ninggal sapa wong haing wadipah. Jangan kamu tinggalkan, tapi sempat laksanakan. Fa innahu maka saat mereka kelakuan iku ida tada nalikane biasakeun sapa wong al mulajimata ing. Nah tapi mulajamah aling atas wadipah lam yatarod maka orang mentoakeun sapa wong haing wadipah. Litap witi maring den potaken, karena kalau udah begitu akhirnya dia udah membiasakan mulai jamaah zikir, maka dia nggak akan gampang-gampang meninggal. Itu pun kalau udah hal yang mendesak takut itu. Jadi akhirnya punya istiqomah. Nah itu istiqomah itu yang mahal. Istiqomahnya. Kalau si kumat-kumatan mah ya gampang orang ya. Orang kadang kumat atau udah kumat baiknya, masya Allah dari isya udah duduk di sajadah, udah kumat gelonya boro-boro sajadah udah lupa semuanya. Koloran terus deh kecar kolor, biasa bawa kitab ayam dipanggul kemana-mana ya. Dia kayak jadi bapaknya mungkin ya. Wa idza tasahala di dalam nalikane gampang sopeman, dia udah gampangin bi kodo yang dalam nyauri itu ngodoni wadipah udah gampang kodok. Besok ada, besoknya lah ada lagi, besok ada lagi, udah gampang gitu. Ya udah kalau udah begitu sahula maka gegampang aling atas wong opo tadi uha nyanyakan wadipah pi waktunya dalam waktu wadipah, maka dia akan menyepelekan di dalam waktunya. Waktunya zikir ya tetap aja masih main HP aja. Karena nggak ada keseriusan, nggak ada kesungguhan. Karena itu kalau kita udah punya wadifah, udah wadifah kita kalau malam Jumat, kalau malam ini, kalau jam sekian, udah konsekuen. Itu jangan gampang-gampang ninggalin. Nah kalau terpaksa ditinggalin di kodok itu akhirnya jadi istiqomah gitu. Ini yang mahal nih istiqomah. Makanya kamu jangan, kata Imam Al-Hadid, kamu jangan cari keramat. Kamu pengen sakti ke gunung itu jadinya sesat. Bukan jadi keramat, jadi sesat. Tapi carilah istiqomah maka kamu akan keramat. Al istiqomah khairun min alfil karamah. Itu jangan cari keris, cari batu, cari ini kamu ke gunung. Ini jenggotnya udah nyentuh tanah, mandinya setahun sekali, katanya keramat. Lu keramat dari mana? Baunya jambrengan. Iya kan? Ya kalau begitu terasi lebih keramat tuh ini. Ya Allah. Nah itu maka carilah istiqomah maka kamu bakal keramat. Tapi kalau cari keramat bukan jadi keramat, jadi sesat. Ingat nih, zaman sekarang gitu. Cari yang keramat, ganti ustadznya. Ini yang lebih keramat, ini kurang keramat. Dulu ada keramat tunggak itu ya, tapi sekarang udah jadi Islamic Center, ya Den. Dulu udah keramat beneran itu. Kok bisa dinamain keramat tunggak begitu? Astagfirullahaladzim. Waqad sabata lan teman-teman tetap fi sahihi muslimin. Dalam kitab Sahih Muslim
An Umar bin Khattab, saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, ngandika sapa Sayyidina Umar, qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waman utawi sapa wong iku nama lamun sare sapa man, siapa yang tidur atau ketiduran an hijbihi, ninggal saking wiridan, man ketiduran gak wiridan, biasa jam segitu baca sholawat sekian ribu, biasa jam segitu baca Quran sekian juz misalnya, biasa jam segitu wiluran HP, zaman HP dikodohin dia kan, lu wiridan lu kodo itu jangan HP. Saya ketiduran nggak nonton apa tuh, apa namanya, MU dan MU ada ya Dan ya, MU Manchester ya Dan, nonton sudah, nanti ada siaran ulang, kodo dikodoin siaran ulang, lu wiridan nggak dikodo, ini kan bikin kopi udah siaran ulang, makanya nggak boleh ganggu, lagi ngodoin semalam MU lu. Ini kayak hukumnya padu ain, mungkin nontonan UNU. Iya, orang-orang itu coba tanya, itu nonton MU apa hukumnya padu ain, buktinya nggak malam ketiduran, siangnya dikodo. Padahal lu main bola itu permainan orang gila Den ya. Ya bola dikejar-kejar, terus benang ditendang, kejar lagi. Orang gila bukan gitu. Orang gila gitu. Jangan udah tinggalin lu, emang nggak ada lagi lu hiburan yang indah ya, nonton bola, kejar-kejar, udah dapet ditendang, kejar lagi gitu. Kasih bola satu-satu aman ya Den. Siapa yang ketiduran meninggalkan wiridannya, an syai'in atau ninggal sujuji minhu sangijbi, atau meninggalkan istiqomahnya EP gitu ya. Terus gimana? Ini dokanya Nabi. Pakoro maka maca sapa wong hu ing ma ing waktu bena sholatil fajr, ing dalam antara sholat fajar, sholat subuh, wa sholat tidur lan sholat duhur. Ya kutiba maka den tulis lau kademan opo kaan nama qoroahu, maka kaya maca sapa man hu ing hijbihi minal laili sang waktu bengi, biasa wiridan malam ya kan, apa baca Quran sekian juz, apa baca dalail, apa baca sholawat, apa baca ratib, atau baca yang lainnya, udah biasa, udah istiqomah, ketiduran, maka dokanya Nabi kodok di waktu antara subuh sampai sebelum duhur, yaitu waktu duha, waktu kodok itu kodok akhirnya. Nah, siapa yang kodo di waktu itu, pakan nama koro ahu minalel, maka seperti orang yang baca di malam hari. Kodo di waktu itu. Jangan ya, udah deh, udah ketinggalan, nanti besok juga ada lagi. Lu ngentengin, ya udah nanti pas waktunya pun dia entengin lagi. Itu, jangan. Paslun ada paslun pi ahwalin, yang dalam mertelakan pirang-pirang tingkah. Ta'ridu kang anyar teka opo ahwal lidzakiri kadhe wong kang zikir, menjelaskan keadaan-keadaan yang baru datang bagi orang yang zikir. Yustahabu kang den sunaken lahu kadue zakir opo kot udzikri, mutus zikir. Kita lagi zikir, ada keadaan-keadaan yang baru datang, itu dianjurkan putuskan zikir, berhenti dulu maksudnya. Keadaan-keadaan apa? Ya nanti kita dibahas di bawah. Bisa babia kalawan sebabe ahwal, setelah diputus sumaya udu noli balen isopo zakir ilai man zikir. Bada Jawa lihat dalam sawise ilangnya ahwal. Contoh aja dikit dulu. Itu lagi zikir azan, putus dulu, berhenti dulu. Selesai azan, kita baca doa setelah azan, lanjutin. Kita lagi baca Quran, azan, berhenti dulu. Selesai azan, lanjutin. Lu itu baca Quran, zikir aja berhenti dulu. Kita lagi ngebengkel, azan, berhenti dulu. Ya, kegiatan apa aja berhenti dulu. Maksudnya berhenti gimana? Jawab apa yang diucapkan oleh orang yang azan, jawab. Loh, orang dalam hadisnya siapa yang menjawab azan, kemudian baca sholawat doa setelah azan itu,
maka dia wajib mendapatkan syafaat katanya. Jangan dientengin. Dia wajib dapat syafaat Nabi loh. Mendapatkan pertolongan dari Kanjeng Nabi. Minha iku setengah saking awal keadaan-keadaan ida sulima nalikane den uluk salami sapa ngatas seman roda maka jawabi sapa zakir assalamu uluk salam suma ada noli balik sapa zakir ila zikri maring zikir kita lagi zikiran sallallahu ala Muhammad sallallahu baca tasbih atau zikiran ada yang assalamualaikum berhenti dulu zikirnya waalaikumsalam udah lanjutin lagi gitu. Jangan pokoknya assalamualaikum udah mau zikir aja deh. Bodoh amat jangan. Ya. Itu. Makanya kita di sini zikirnya tahu rambu. Berhenti dulu. Wa kadza lan hale kaya iki ida sulima ida atosa nalikane wahing. Tahu wahing apa enggak? Hah? Bangkis. Tahu bangkis apa enggak deh? Apa? Indahu ing dalam sandingnya zakir sopo atisu nongkang bangkis samata maka noli doa sopo zakir atau sopo atis samata maka noli doaken sopo zakir hung atis suma ada noli balik sopo zakir ila dzikri maring dzikir dia lagi dzikir di sampingnya dan bersin. Tapi dia baca alhamdulillah bersihnya. Alhamdulillah. Kita berhenti dulu zikir ya. Baca doa ya rahamukallah. Ya. Habis itu balik lagi zikir. Itu. Jangan udah zikir mau ada yang bersin ada yang Itu berhenti dulu. Itu namanya sesuatu yang baru datang. Kita disunahkan berhenti dulu. Ya, sunah yang bangkis tapi baca doa. Jangan dijawab dulu kalau belum baca alhamdulillah. Yang bersih kalau bersihnya baca alhamdulillah jangan dijawab dulu. Alhamdulillah gitu. Ingetin. Alhamdulillah baru yarhamukallah. Lu enggak baca alhamdulillah enggak doain. Karena bersin itu nikmat. Kok kenapa baca alhamdulillah? Bersin itu nih. Coba pengen bersin enggak keluar-luar gimana rasanya? Iya kan? Ya Allah. Bawa ke dokter lu bisa. Dan katanya orang bersin itu mengeluarkan baksil-baksil ya. Keluar. Wa kadzalan halaka iki ida atosa. Ida sami'a ing dalam nalika ngrungu sapa zakir al khotiba ing khotib. Orang yang zikir dengar khotib udah mulai udah berhenti. Waka jalan kayak iki ida soal khotib sebelum khotib mulai kita masih zikir aja ya kan apa baca Quran berzikiran khotib udah mulai alhamdulillah berhenti selesai Jumatan lanjutin ida sami analika ngrungu sapa zakir al muadzin ing wong kang adzan ini ajaba maka jabi sapa zakir uing muadzin ketika mendengar orang yang adzan. Itu bahkan kata ulama nih, siapa orang yang mendengar adzan tidak menjawab sebagaimana penducapan orang muadzin, itu dikhawatirkan suul khotimah. Lupa Ustaz bingung, sini adzan baru selesai jawab adzan. Yang pertama aja udah. Yang pertama aja. Ya kan? Kita ini udah speakernya udah kedengar semuanya dari segala penjuru ya kan? Udah nggak bareng lagi. Tuh, ya udah yang pertama aja. Jawab. Orang masa diajak hayya ala sholah nggak jawab. Jawab. Ini kadang-kadang di kita ini orang mesti kita lagi pidato adzan berhenti. Kita lagi ngaji adzan berhenti. Lagi apa berhenti jawab. Jangan masing-masing itu lu masing-masing. Kamu nih Nabi ngajarin masing-masing. Fi kalimatil adzan ini dalam pirang-pirang adzan wal iqamatilan qomat. Qomat juga begitu jawab.
Kadang orang taunya azan dijawab, qomat gak dijawab. Jawab qomat. Jawab qomat, Allah Akbar, jawab. Asyhadu alla ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Qad qamati shalah. Aqamallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahli. Atau aqamallahu adamaha aja. Enggak usah panjangin. Panjangin nanti yang hafal aja. Aqamallahu wa adamaha. Kalau mau tambah wa ja'al min sholihi ahliha. Qad qamati lagi aqamahallahu wa adamaha. Iya, orang ketahuan. Karena kalau bacaan itu niru azan tuh. Pas qad qamati sholat nggak bisa. Berarti udah jawab qomat jawab. Aqamahallahu wa adamaha. Nanti Allah Akbar lagi la ilaha illallah. Suma ada setelah jawab adzan, setelah jawab iqamah, suma ada noleh balik sapa zakir ila zikir, main zikir, balik lagi ke zikir, kembali lagi gitu ya. Kadang-kadang itu penting. Ini aqamallahu wa adamaha, apalagi amil harus tahu. Orang sekarang Allahu Akbar. Kadang-kadang amilnya adzan sambil nongkrong. Sebelah kiri ini rokok. Allah bro, gak ada bro. Beneran aslinya. Jangan, mendingan udah gak usah pakai adzan, pakai qomat deh. Ya, karena itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan enggak. Daripada lihat situ nggak ada, bahaya orang kadang gitu. Mau ustaz mau siapa tegur, sampaikan. Jangan, mendingan situ kalau nggak ikhlas udah nggak usah ini. Kalau dipikir misalkan dia nggak ini itu, kadang sampai ini udut. Ini yang nggak disebut gini, pegang. Matiin dulu kan bisa disumbat lagi. Ya. Ini tadi. Wakada lan hale kai kiki dasamia, sebagaimana mendengar azan idza ro'a ing dalam nalikane ningali sapa zakir mungkaron ing perkara kang mungkar. Lagi zikir melihat kemungkaran, kemaksiatan, ajalah. Maka ngilangno sapa zakir hu ing mungkar, silakan dulu kemungkaran. Lagi zikir dilihat di pinggir masjid orang pacaran. Langsung gitu ya, masing-masing. Jangan, itu kemungkar di masjid lagi pacaran. Cari yang gratisan, mau di makam gak berani, di masjid dikurang aja sekarang gitu. Masjid dekat alun-alun deh, itu kadang-kadang gitu. Kita lagi dikit lihat kemaksiatan, kemungkaran, hilangin dulu. Kadang-kadang di masjid pakai celana kolor, nggak ada gitu muka orang. Bapak ganti sarung, itu lagi dikit berhenti dulu. Itu kemungkar. Atau di masjid lari-larian nggak boleh. Hilangin dulu, kita zikir di masjid, orang lain dede sini dek, jangan lari-larian ya gitu, biarin aja gitu. Ini zaman sekarang gitu, ini etikanya zikir, adabnya zikir begitu. Ma'rufan atawa perkara kang den bagusaken harus ada makan nuduhaken sapa zakir ilai maring ma'ruf, atau kita dukung orang masalah wudunya kok nggak bener, cuci mukanya nggak bisa, kasih tahu muka nih semuanya kesini kuping, dari kuping ke kuping, kasih tahu deh itu. Nah ini kalau zaman dulu banyak yang begitu nih, sehingga nggak kacau. Sekarang ya Allah di masjid bebenji tungkul, ya Allah nggak ada nu curak-carak gimana lagi khutbah lagi. Ya Allah, zaman dulu pakum ya banyak yang model. Sekarang nih bingung gitu kadang. Nah, zaman dulu ini hilangin.
Ya maksudnya kita setuju menghilangkan kemungkaran ya harus dengan cara yang baik. Yang baik ngomong sekarang nggak ada, yang baiknya ngomong aja nggak ada. Atau diatur deh, tertibkan. Dia sebagai pengurusnya tertibkan. Dek, kalau ini udah mulai khutbah, mulai jangan. Orang nggak pernah ada yang ngasih tahu. Kasih tahu. Ya, kita lagi dikir pun disunahkan berhenti dulu. Tunjukkan. Oh mustarsidan atau wong kang amreh pituduh ajaba maka aja bisa zakir mustarsid atau orang nanya Pak arah kiblat nih kemana? Iya tunjukin dulu kita subhanallah subhanallah lu tunjukin dulu nanti lanjut zikir. Orang minta petunjuk farmasi pula nih di mana orang kadang-kadang kan ya Allah kita kesel udah nyasar berkali-kali nanya sama orang zikir mungkin nih nggak disasarin di orang baik nggak digubris zikir aja terus kita mau nanya sama siapa lagi ya kan pakum ya iya berhenti dulu nggak mengurangi pahala nggak nambah pahala iya nambah pahala nggak mengurangi pahala wa kadalan hale kiki ida ro'a mukaron ida alaihi ing dalam nalikane ngatasé wong kang zakir apa anu asing ngantuk udah ngantuk ya berhenti dulu jangan sampai Allah jadi dikira udah ngawur iya kan udah berhenti dulu maksudnya hilangkan ngantuknya apa bikin kopi dulu atau wudhu dulu supaya biasanya orang kadang kena air ngantuknya hilang. Lu tetep aja nggak hilang puasa doa walaupun udah kena air. Ya udah nyemplung deh ke balong deh di kumur itu deh. Terus nggak hilang juga ngantuknya. Gitu karena nanti malah kacau. Zikir nggak bener. Nanti anak kecil diikutin. Dulu nih Allah Akbar barallah itu diikutin sama anak kecil loh. Dulu alhamdulillah dulilah diikutin nggak bener itu jadi ajaran nggak bener. Nah kita kenapa kita silent aja yang baca itu ada begitu dikencengin malah jadi nggak genah iya kan anak kecil ngikutin disangkanya yang bener iya kan begitu makanya udah silent aja lain kencang gitu ya coba aja alhamdulillah Ji dulilam dulu kan pakem ya anak kecil ngikutin kalau dikir dulilam aduh kan kacau ini dikira apa loh pas Allah Akbar apalagi mas sujud ya Allah kacau maksudnya gitu ya lu pausan kok silen loh belum tahu kita ditanya udah siap dalil udah publik udah nawata sepadan nuas amalan barang asbakan urupan apa mah ada ngiki nuas atau sebangsa ngantuk dah apa aja yang bisa merusak zikir ya kullahu yo sekabene hada paslun iklam anal adkar al masyru'ah bis sholah wa guriha wallahu alam bisawab